Allahumma salli ala Muhammad. Sampean tak kalah melihat saudaranya sampean seiman, seislam, diuji oleh Allah, diuji dari kesusahan, diuji dari jauh dari ketaatan dari Allah. Jangan sampai sampean itu menghukumi wong itu welek, wong itu ahli neraka. Kalau sampean cinta ambil duluri, kalau sampean sayang ambil duluri, sampean harus bisa mendoakan. Benci yo enggak apa-apa kelakuane sing bejan, benci yo enggak apa-apa kelakuane sing selalu bermaksiat, tapi jangan lupa kita punya kewajiban terhadap saudara seiman, saudara seislam kita untuk selalu mendoakan agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalamu qadimul la yumallu samahu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati astafi minhu kulli da'i wa qalbi 'inda jahli wa hayrati ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqladi wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syafi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar rulambi wa sallat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 213 ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkum وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kana ada. An-nas manusia. Ummatan wahidah. Menjadi umat yang satu. Jadi dulu pernah ada manusia itu menjadi umat yang bersatu. Sekarang ya ada, tapi cuma tinggal beberapa persen saja yang bersatu. Dulu itu cuma satu saja umat itu. Keturunannya Kanjeng Nabi Yunan Adam alaihissalam. Sekarang banyak, Bani Adam banyak, terpecah terkala pada waktu Bani Israel. Banyak juga sembalan-sembalannya. Ada juga Bani Ismail, cuma situ toh. Yang diceritakan di sini, yang banyak sembalan-sembalannya itu adalah keturunan dari Bani Israel. Karena Bani Israel itu dilebihkan pangkat dan kedudukannya oleh Allah. Ya Bani Israel, apa? Gimana? Hah? Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, zkuru alal alamin, faddaltukum alal alamin. Memang keturunan dari Bani Israel memang sama Allah diberi kelebihan. Wonge ganteng-ganteng, wonge sugih, cerdas-cerdas, pinter-pinter, namun tidak pandai bersyukur kepada Allah. Pinginnya minta ujian yang enak, namun dia tidak pandai bersyukur. Kalau sampean pingin diuji oleh Allah dengan sing penak-penak, dengan sing enak-enak, syaratnya sampean harus pandai-pandai bersyukur. Kalau sampean diuji oleh Allah, supaya sampean itu dinaikkan pangkatnya, dinaikkan derajatnya dengan sing penak-penak, utamakan sampean itu bersyukur. Sebaliknya, sampean diuji oleh Allah dengan sing tidak penak-penak, sing susah-susah, sing nelongso, utamakan bersabar. Sama-sama diunggah pangkatnya oleh Gusti Allah, ditingkat, dimundak loh pangkatnya. Tapi kalau sampean ingin diuji oleh yang penak-penak, jangan lupa sampean utamakan bersyukur. Caranya bersyukur, meningkatkan ibadah, suka bersedekah, berbuat baik.
Nomor satu itu, tingkatkan ibadah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Terus wal jaridil qurba wal jaril junubi. Terus wasahibi wasahibi ngerti? Kalau pada teman wasahibi gimana? Lupa ya boy. Jadi kita itu harus tingkatkan ibadah. Gak boleh ada kesirikan di dalam hati, gak boleh ada riya di dalam hati. Niat ibadah lillahi ta'ala harus ikhlas karena Allah. Sirik gak boleh, gak boleh ada kesirikan. Salah niat ibadah gak boleh. Riya gak boleh. Riya saja gak boleh. Pingin dilem aja gak boleh. Dipingin dilem wong, pingin dilem calon mertua, pingin dilem calon besan, gak boleh. Pura-pura kusuk sholatnya, gak boleh. Biasanya sholatnya 3 menit selesai, karena ada calon mertua 15 menit turun mari. Inilah yang menyebabkan sempalan-sempalan. Dan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harus berbuat baik kepada sanak famili. Kita harus berbuat baik pada anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, terhadap teman, terhadap sahabat. Terhadap sahabat yang apa? Bil jambi, yang dekat. Sahabat itu cari yang dekat. Kalau yang gak dekat, anggap sahabat yang biasa-biasa saja. Ubanis sabil, terhadap orang yang musafir, yang kekurangan dalam perjalanan. Sampai perjalanan ada orang, sampai ketemu sama orang di tengah jalan, tengah-tengah ditakoni, kenapa Pak? Aku kecopetan. Copetan, katanya nanti, katanya Lumajang. Sampai punya uang 30.000, kayak buat ongkos. Ini nggak duit, antar kantor polisi, ya. Biar Pak polisi sing ngangoni, coba ajak ke sini. Terus disambungi Pak ambil sama, ya enggak, Pak suruh tidur sini aja ya. Siapa tahu orang bampongan ya. Jadi kita itu harus ibadah itu karena Allah, nggak boleh kita riya aja nggak boleh, apalagi sirik. Terus kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada famili, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, terhadap sahabat dekat, kepada orang musafir yang kekurangan. Jadi sampai milih-milih bersahabatnya, milih-milih bersahabat, apalagi berguru, carilah sahabat, carilah guru yang selalu hatinya nyambung kepada Allah. Kun ma Allah, senantiasa kita itu selalu bersama dengan Allah. Kalau nggak bisa, cari konco sing bisa, cari sahabat sing bisa mengingatkan kita kepada Allah, cari guru yang bisa membimbing, mengingatkan kita kepada Allah.
Harus itu kunci itu ya. Jadi sahabat yang bisa meluruskan kita tatkala kita salah, menegur kita tatkala kita berbuat dosa, itu sahabat sejati. Kemarin sahabat sejati adalah man sadaqaka wala man saddaqaka. Carilah sahabat yang bisa meluruskan tatkala sampean bengkok. Carilah sahabat yang bisa menegur sampean tatkala sampean salah. Waman man sadaqaka wala man saddaqaka. Jangan cari sahabat itu yang selalu membenarkan apa yang kita lakukan. Kita lakukan salah, tapi tetap benar awakmu, benar. Itu bukan sahabat sejati, tapi itu musuh sejati itu. Ingin menjerumuskan sampean ke lubang. Ke lubang nyawa, ke lembah nyawa, lembah api neraka. Jauh ya orang kayak gitu. Api-api no sampean. Karena ada karpe yang sampean. Api awakmu ganteng. Awakmu kok tambah langsing saya ke padang tambah gendut. Karena ingin dikasih uang, ingin diberi pinjaman uang di api-api. Awak tambah ganteng saya ini, nggak tahunya tambah gembrot, tambah gendut. Wa ba'atsallahu nabiyina, maka Allah mengutus siapa Allah an-nabiyina kepada para nabi. Untuk apa? Mubasysyirin, untuk memberi berita gembira dengan adanya surga, wa mundirin, dan memberi peringatan dengan apa? Adanya neraka. Le awakmu api, le awakmu ibadah api, lu besok ada surga. Le sebaliknya, le awakmu le bermaksiat, kelakuannya dosa tok, ingat bahwa besok ada neraka. Wa anzala ma'umul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas, dan juga Allah itu menurunkan bersama mereka para nabi itu apa? Alkitab, kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang turun kepada kanjeng Nabi Muhammad kitab Al-Quran bil haqqi, yang isinya adalah kebenaran. Liyahkuma bainan nasi, yang bisa menghukumi, bisa menghakimi, bisa memutuskan, bisa menyelesaikan bainan nas, di antara manusia, fima, yang ada di dalamnya itu apa? Ikhtalafu fihi, yang di dalamnya ada ikhtilaf, ada perbedaan, ada permusuhan, ada pertengkaran. Quran lah yang bisa memberi jalan keluar, yang bisa memutuskan Al-Quran. Makanya kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Lek sampai nato disuruh balik kepada Al-Quran. Lek sampai cedek Al-Quran, setiap hari mengaji Al-Quran, walaupun disuruh balik ambil wong, karena wong itu gak tahu terhadap sampean. Lek sampean gak pernah adoh dari Al-Quran. Wa mahtalafa fihi, dan tidak akan berselisih di dalamnya itu illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang diberi alladzi itu apa? Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, dari setelah apa datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan, petunjuk, bukti nyata, mukjizat. Contohnya kemarin mukjizatnya kanjeng Nabi Musa udah jelas, mukul lautan bisa membelah, mukul batu bisa memancarkan air, 12 mata air, dilempar tongkatnya jadi ular, tangannya dikempit dikeluarkan jadi senter yang terang menderang. Bahkan di sini yang selalu menyelisih, yang selalu bertengkar di dalamnya, bahkan yang telah diberi kitab di dalamnya,
Kenapa? Karena bagian. Apa bagian? Ada rasa iri hati bainahum, di antara mereka. Kenapa kok iri hati? Karena yang diharapkan Nabi akhir zaman adalah keturunan dari Bani Israil. Kenyataannya dari Bani Ismail. Itu yang membuat dendam kesumat dari para keturunan dari Bani Israil yang kafir tadi. Wahadallahu alladhina amanu, maka memberi petunjuk siapa Allah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, limahtalafu fihi, karena apa yang diperselisihkan di dalamnya, minal haq, dari kebenaran, biidzni, dengan izin dari Allah. Semua yang Allah kehendaki, semua yang Allah mengharapkan kebaikan daripadanya, pasti Allah akan memberi petunjuk. Yang berselisih pasti diberi oleh Allah petunjuk. Syaratnya harus beriman. Kalau sampai nggak beriman, kalau sampai nggak yakin, yakin sih bahwa takdir baik dan takdir buruk adalah ketentuan dari Allah. Percaya enggak sama itu? Yakin enggak itu? Kalau takdir baik, takdir buruk itu dari Allah, percaya enggak? Ya iya, karena itu termasuk rukun iman yang keenam. Sampai dikasih rezeki oleh Allah, nomplok, bersyukur namanya. Diseretin oleh Allah rezeki ini, malah kufur namanya. Berarti sampai enggak iman namanya. Ingin enak-enak. Syaratnya boleh sebetulnya. Boleh sampai itu. Pingin ujian dari Allah itu sing enak-enak. Pingin ditakdirkan oleh Allah sing penak-penak. Syaratnya sampai harus beriman. Buktikan keimanannya itu dengan beramal soleh. Baru sampai akan jadi seorang pemenang. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Maka sampai akan jadi seorang pemenang yang besar kemenangannya di dunia, mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah. Besok di yaumil kiamah dimasukkan surga dengan rahmat Allah. Wallahu yahdi man yasha, dan sesungguhnya Allah yahdi, memberi petunjuk man yasha, terhadap orang-orang yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalannya Allah yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang ghairil maghdub. Ghairil maghdub ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Jadi sampean tak kalah melihat saudaranya sampean seiman, seislam, diuji oleh Allah, diuji dari kesusahan, diuji dari jauh dari ketaatan dari Allah. Jangan sampai sampean itu menghukumi wong itu welek, wong itu ahli neraka. Kalau sampean cinta ambil dulurin, kalau sampean sayang ambil dulurin. Sampean harus bisa mendoakan. Benci enggak apa-apa kelakuane sing bejat, benci enggak apa-apa kelakuane sing selalu bermaksiat. Tapi jangan lupa kita punya kewajiban terhadap saudara seiman, saudara seislam kita, untuk selalu mendoakan agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus. Hati-hati, jangan sampai kita menghukumi enggak sholat itu kok ini kok jam 6 berarti enggak sholat subuh ya. Itu belum tentu. Bisa saja dia itu jam 3 nya sholat tahajud.
Habis itu adzan langsung sholat subuh. Habis sholat subuh wiridan tilu kok keturun. Kita itu harus husnudzon ya, nggak boleh ada orang bangunnya jam 7 jam 8 sampai arah itu nggak sholat subuh itu nggak boleh husnudzon sama orangnya. Kanjeng Nabi saja tidak berhak memberi petunjuk kepada orang. Kanjeng Nabi aja tidak bisa membuat orang itu mendapatkan petunjuk, karena petunjuk itu hak prerogatifnya Allah. Sampai sangat bersyukur sampai atuh dari Kanjeng Nabi, sampai bukan familinya Kanjeng Nabi, tapi oleh Allah diberi petunjuk, diberi nikmat yang luar biasa berupa iman dan Islam. Bersyukur sampai itu. Bukan familinya Kanjeng Nabi, bukan dulure Kanjeng Nabi, enggak ono darah belas, enggak ono nasab belas dari Kanjeng Nabi, enggak apa. Ketimbang sing ono nasab tapi enggak diberi petunjuk oleh Allah. Apa contohnya? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib. Nasab sedarah sama Kanjeng Nabi. Karena bapak itu dulur sekandung Abu Lahab. Saudaranya Abdullah, satu darah. Tapi gak bisa Kanjeng Nabi memberi petunjuk, karena yang punya hak prerogatif adalah Allah. Gak bisa, Kanjeng Nabi gak bisa. Apalagi kowe, apalagi awak. Walaupun kata orang kita ini ngalim, walaupun kata orang kita ini ustaz, walaupun kata orang kita ini kiai, walaupun kata orang kita itu habaib, namun tidak punya hak untuk memberi petunjuk kepada orang menentukan kamu orang api, tak kasih petunjuk, tak bisa. Yang punya hak itu adalah Allah. Ingat ya itu, di garis bawah ini. Kita itu nggak boleh bangga terhadap keturunan gak boleh. Berbanggalah kita, bersyukurlah kita karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa berupa nikmat iman dan Islam. Walaupun bukan familinya Kanjeng Nabi, walaupun bukan keturunannya Kanjeng Nabi, walaupun bukan keturunan dari sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Bahkan kita ini identik dengan keturunannya Hindu dan Buddha ya. Tapi kalau Allah sudah mau memberi petunjuk kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Harus kita syukuri, karena itu merupakan nikmat yang terbesar dari Allah. Syukur kita dengan meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Camkan itu ya. Kanjeng Nabi aja nggak bisa kasih petunjuk, apalagi awal-awalan, apalagi ngaku-ngaku datang ke sebuah desa yang nggak ada orang sholat di situ. Semuanya ateis, semuanya kejawen. Gak ada masjidnya cuma situ toh. Gimana itu Pak? Bromo sampai cuma situ toh, kecil tapi pura nih gede musolai cancrit cuma orang 15 nggak muat. Terus ngaku aku nggak rono biyen, nggak akan orang sana itu masuk Islam. Nggak gara-gara aku orang itu, nggak akan dia itu mu'alaf. Kalau nggak gara aku, gara-gara aku. Ini cari gara-gara orang seperti itu. Nggak boleh ngaku-ngaku. Apalagi bukan ustaz, apalagi bukan keturunannya yai, apalagi bukan keturunannya Nabi, tapi ngaku-ngaku. Itu nggak ada ceritanya itu. Bullshit, omong kosong, nggak boleh ngaku-ngaku. Kanjeng Nabi aja nggak bisa ngasih petunjuk, apalagi orang sekarang, apalagi penerusnya. Ingat itu ya. Gimana dawanya Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, awak itu nggak iso ngasih petunjuk terhadap orang yang engkau cintai. Tapi kalau Allah akan punya hak, memang punya hak Allah itu. Sangat bisa sekali Allah itu memberi petunjuk terhadap orang yang dikehendaki.
Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu mengetahui siapa yang dikasih petunjuk. Kenapa? Allah itu yang dilihat adalah hatinya, bukan yang dilihat fisiknya. Kalau hatinya sudah kejujuran yang dia lakukan, bukan pura-pura jujur. Kalau hatinya sudah baik yang dia lakukan, bukan pura-pura baik, akhirnya kok baik. Udah lupa, assalamualaikum, tapi di hatinya mencaci maki. Sunyo sewu, lambe nih, hati nih muring-muring. Nuncik mesem, hati nih tuh orang elek, orang tak boleh. Allah maha tahu. Yang lurus yang seperti itu oleh Allah akan dikasih petunjuk. Gak usah ragu lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannah, atau kalian menyangka kalian itu an tadkhulul jannah akan masuk ke dalam surga. Lihat sampean api, kelakuan api, terus sampean itu menyangka akan dimasukkan ke dalam surga. Aja. Walamma ya'tikum, sebelum apa-apa datang kepada kalian, matalul ladzina khalau, ujiannya semisal orang-orang yang dulu min qablikum, sebelum kalian. Waduh, para nabi dulu ujiannya berat. Ada yang nabi dibunuh, banyak nabi itu dibunuh. Keturunannya nabi dibunuh, banyak keturunannya nabi dibunuh. Terus hidupnya disengsarakan oleh Allah, banyak. Dipisahkan oleh Allah dengan keluarganya, banyak. Hati-hati. Tukaran ambil bujuni wake nabi itu. Apalagi cuma ustaz, apalagi cuma yai. Diuring-uring ambil bujuni, dituting-tuting para sahabat. Contohnya Umar, Sayyidina Umar. Kowe mas, lek gak manut, gak tak kayak dingkluk. Masatkumul ba'sa wa dharra, ditimpakan kepada mereka al-ba'sa. Al-ba'sa apa itu? Malapetaka, kelaparan, corona, Omikron. Kemarin sapi juga ada coronanya, wedus ada coronanya. Jadi kemarin itu biasanya orang itu kurban sapi 100, cuma kurban sapi 10 ekor. Itu kadang cuma ekornya ya. Wadharra, dan juga kesengsaraan, kesempitan. Ekonomi selama 2 tahun ini sempit. Enggak di Indonesia, enggak di Malaysia, enggak di Brunei, enggak di Singapura, di mana-mana macet ekonomi itu. Biasanya penghasilannya tiap bulan 50 juta, penghasilannya cuma 4 juta. Lu kok tahu Pak? Ya saya sendiri ya. Wazulzilu, dan goncangan apa? Lahir batin digoncang. Siapa yang enggak takut dengan datangnya corona? Wedi kabeh. Terus siapa yang enggak sengsara dengan adanya corona kemarin? Sengsara kabeh. Biasanya bisa mangan, enggak iso mangan. Nunggu bantuan. Tapi kalau anak amam, dia yang selalu memberi bantuan karena udah dididik. Udah tahu ilmunya, pastinya akan mempraktikkan ilmunya karena sudah paham. Hatta sampai yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai Kanjeng Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan dari Allah ini akan datang? Kapan sih pertolongan Allah ini? Sampai koyok-koyok sudah nggak sabar. Ala inna nasrullahi qaribu. Ingat bahwa sesungguhnya pertolongannya Allah itu dekat. Gandeng. Pertolongannya Allah itu gandeng, nggak jauh. Tapi Allah itu akan memberikan pertolongan, akan memberi bantuan kepada kita itu tatkala indah pada waktunya. Pas
tatkala sudah mentok-mentoknya sampean susah, tek, dikasih mata Allah. Ini lo nyo siangnya ngersulo gak duit lo kok jam 1 ada kabar rekeningnya udah kemasukan duit. Gak situ BSS gak situ berhenti studi sementara, lanjut. Pas pertolongannya Allah itu akan indah pada waktunya. Itulah surga. Harus seperti itu ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Apabila mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza yunfikun, apa yang harus kita infakkan? Berupa apa yang harus kita infakkan? Kepada siapa yang harus kita infakkan? Kok masalah infak, pertolongannya Allah kok identik dengan infak ini apa? Pasti kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus beriman, harus bertakwa. Ciri-cirinya orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Harus itu. Tatkala sempit ekonominya harus tetap berinfak, wal kadhibina al-ghaidha, harus tetap bisa ngerem tatkala amarah, tak boleh uring-uringan. Kalau sampai bisa tidak marah, dijamin surga. Wal afina 'anil nas, dan harus bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Itu ciri-cirinya orang yang sudah melakukan apa itu takwa. Kul, katakan ya Muhammad, anfaqtum min khairin, apa yang harus sampai infakkan? Katakan ya Muhammad, sesuatu yang harus sampai infakkan itu min khairin, dari yang baik-baik. Jadi kalau sampai ingin berinfak, ingin bersedekah, sampai jangan cari yang terjelek. Contohnya apa? Sampai pas hari Jumat kan, pas ada kotak amal lewat sampai di situ, buka dompet namanya. Ono atusan, ono eketan, 20-an, 10-an, 1000, 2000, 1000, 100. Sing diambil 100. Sing lebokne ke kotak aman. Bisakah kita itu? Yakinkah kita itu tatkala kita berinfak sedekah, kita ambil yang terbesar, karena balasannya Allah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Minim itu ya, minim. Kalau sampai nggak yakin itu, terus sampai mau yakin pada siapa? Kalau sampai nggak meyakini itu, terus sampai mau yakin pada Tuhan yang mana lagi? Allah itu yang berkata seperti itu. Tapi nggak boleh dilebih-lebihkan. Awakmu sedekah 1 juta malam ini, 1 minggu 10 juta. Lendak tingkat mau tahajud, lendak mau itu dagang-dagangan. Ibadah itu keikhlasan. Kul ma anfaqtum min khairin, harus katakan ya Muhammad bahwa apa yang diinfakkan itu harus yang baik, bahkan yang terbaik, yang kita cintai. Walil walidaini, kepada siapa kita harus berinfak, kepada siapa kita harus bersedekah? Pertama kali kepada kedua orang tua kita, kepada bapak ibu kita, kepada ayah bunda kita, kepada abah umi kita, kepada papi mami kita ya. Terus kepada siapa? Wal aqrabin, kepada kerabat dekat. Lah ono sepupu nih punya kesusahan, le ono sahabate, duluri punya kesusahan, sampean bantu utangi akeh piro? 1.000, sampean bayar no. Wal yatama, dan kepada anak-anak yang yatim, yang enggak punya bapak, enggak punya ibu, sampean relakan dijadikan anak angkat, sampean relakan awak dhewe jadi bapak angkat untuk membiayainya.
untuk memberi makannya. Boleh. Wal masakin, dan juga harus berinfak sedekah kepada fakir miskin, wa ibnis sabil, dan kepada orang yang ibnis sabil ini anaknya jalannya. Maksudnya orang yang sedang perjalanan dan kehabisan bekal. Harus wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa yang telah kalian kerjakan min khairin, dari yang baik-baik itu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu dengan yang baik-baik yang sampean kerjakan itu alimun, mengetahui. Kalau Allah sudah mengetahui, sampean itu enggak usah bersedih hati lagi, dijamin oleh Allah sampean di dunia ini akan dirahmati, besok di akhirat juga akan dirahmati dunia, diampuni segala dosa-dosanya, dan dirahmati di dunia ini juga akan dilancarkan rezekinya. Gimana kemarin? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau di dunia itu ya, kalau sampai punya masalah yang besar, maka Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Kalau sampai punya kesulitan rezeki, sampai berjuang untuk mencari rezeki, tapi modalnya sampai iman dan takwa, maka Allah yang akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Besok di yaumil qiyamah, karena sampai udah fauzul kabir, zalikal fauzul kabir, maka besok di akhirat sampai juga dirahmati oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah menakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Tak ada lagi balasannya kecuali surga. Allahumma hamdan Quran waj'alna imama wa nura wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah.